kasih langsung saja untuk lebih mengefisienkan waktu. Dalam kasus 3 ini, saya sendiri bertindak sebagai coachnya atas nama Erwin Nurjiono, SPD MPD. Adapun coachinya akan diisi oleh Ibu Fitri, SPD GR, ya, guru profesional. Ya. Dan pengamatnya akan diisi oleh Bapak Muhammad Aling Akbar, SPD, dan pengamat kedua akan diisi oleh Ibu Nur Isma, SPD GR, profesional semua, ya, alhamdulillah. Ya, oke. Jadi dalam kasus 3 ini rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ia menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tersinggung, ya, pengawas tersebut tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, jadi ini adalah kasus antara guru dengan atasannya, ya, dengan guru dengan atasannya, dan kita kolaborasi dengan guru. Oke, kita mulai saja untuk kegiatan ini. Assalamualaikum Bu Pit, Tabe, tumben wajahnya hari ini muram. Kemarin saya lihat senyum-senyum bahagia. Wajahnya hari ini saya lihat kayak orang lagi putus cinta. Lusuh, ya, lusuh. Aduh, kenapa ya? Aduh, Bapak ini bisa aja. Mana mungkin saya putus cinta, Pak. Pacar aja tidak ada. Begini, Pak. Saya sedikit ada masalah nih. Aduh, kalau begitu Bu, masalah apa ya? Ini perlu didiskusikan ini Bu. Nggak boleh nih berlarut-larut ya. Ibu itu terus terang saya lihat Ibu Fitri itu guru kreatif, guru yang pintar, guru yang cantik, profesional lagi. Dan kemarin juga lulus P3K. Masa ada masalah? Tapi ya namanya manusia kan tidak lepas dari suatu masalah ya Bu. Jadi emangnya masalah apa sih yang Ibu hadapi ini? Aduh, iya nih Pak. Saya ini ditegur Pak oleh kepala sekolah. Sehingga teguran itu membuat saya terpikir sampai saat ini. Pusing saya Pak. Kalau begitu Bu, berarti masalah kita ini bukan antara cowok dengan cewek. Bukan ini. Ini masalah antara atasan dengan bawahan, ya, atasan dengan bawahan. Bagusnya begini, Bu. Bagusnya mungkin untuk lebih santai, Bu, ya. Kita di kantin saja sambil kita pesan teh, ya, teh yang hangat-hangat, apalagi kan ini musim dingin, Bu. Kalau teh yang hangat-hangat itu bukan dalam artian memanaskan hati, tapi menghangatkan supaya mencair dan bisa kita dapat solusi yang terbaik. Bagaimana, Bu? Cocok Pak. Dompet saya juga lagi kering ini, jadi alhamdulillah dapat traktiran di kantin. Nampaknya ini ide bagus Pak, sangat bagus. Tunggu sebentar dulu ya Pak, saya simpan laptop dulu. Baru saya ke kantin. Oh iya Bu, silahkan. Sekarang kita kan sudah di kantin, ya, kita sudah di kantin. Saya sudah apa namanya, sudah memesan teh sama Ibu Isma tadi. Sudah nyantai, ya, sudah privat juga.
kebetulan orang-orang kayaknya ini kantin lagi kosong juga. Bagus sekali untuk berdiskusi. Mungkin kita bisa ngomong-ngomong ringan. Tapi kalau bisa kira-kira coba bisa Ibu ceritakan apa sih masalahnya dengan kepala sekolah? Iya, Tabe. Tunggu sebentar Pak, saya minum teh hangat dulu. Silakan Bu, silakan. Iya ya Pak. Jadi begini Pak, kemarin itu saya habis disupervisi oleh pengawas. Nah setelah saya mengajar, Bapak pengawas menegur saya karena selama pembelajaran pas supervisi itu saya tidak menggunakan buku teks. Lalu saya jelaskan alasannya kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Tapi kok malah saya ditegur, Pak. Saya kan memakai buku lain dan juga sumber lain seperti internet, YouTube, dan artikel-artikel lain dari buku-buku lain yang saya anggap itu lebih mudah dimengerti oleh siswa. Daripada memakai buku teks dan juga buku teks itu menurut saya tidak relevan dengan pembelajaran yang akan saya bawakan. Sampai saya sampaikan itu pada saat disupervisi, namun sepertinya pengawas tidak terima dan salah pengertian. Jadi Bapak tersinggung dengan jawaban saya itu, Pak. Lalu Bapak pengawas melaporkan saya pada kepala sekolah. Sehingga tadi pagi saya dipanggil dan ditegur oleh beliau. Jadi sampai saat ini teguran dari kepala sekolah itu jadi kepikiran terus, Pak. Jadi merasa sangat bersalah atau bagaimana gitu, Pak. Ya. Oh, begitu ya, Bu. Wah, kalau begini masalahnya, Bu, kalau saya amati, ini sebenarnya Bu Fitri ini guru kreatif. Memang saya dalam penglihatan saya tidak meragukan kreativitas Ibu Fitri ya. Saya tidak pernah meragukan itu. Luar biasa Bu, luar biasa ini kreatifnya. Menggunakan buku media dan sumber belajar yang lain yang memudahkan dalam menyampaikan materi kepada anak-anak itu memang sangat luar biasa sekali. Artinya memang kita perlu referensi-referensi yang lain dalam pembelajaran itu. Namun kalau saya perkirakan, mungkin menurut saya Bu, ketika kritik dan saran dari orang lain mungkin kita terima dan kelola dengan baik, apalagi itu adalah kritik dan saran dari atasan kita sebagai pengawas yang mempunyai pengaruh besar tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Ya, mungkin akan melahirkan model pembelajaran yang luar biasa loh Bu. Memang menerima kritik itu gimana ya Bu? Mungkin agak sulit-sulit, tapi kalau kita menerima dengan baik, insya Allah itu akan menghasilkan model pembelajaran yang luar biasa. Memang menerima kritik itu sulit, sangat sulit. Tapi pada saat kita menerima dengan baik, saya yakin, apalagi sekelas Ibu Fitri ya, pada saat kita menerima dengan baik, saya yakin akan menjadi baik nantinya. Kira-kira Bu, apakah Ibu akan menerima saran dari Bapak pengawas tadi mengenai pembelajaran Ibu, atau bagaimana menurut Ibu? Benar juga tadi menurut Bapak bahwa kita harus bisa menerima saran dari seseorang, karena itu dapat menjadi sesuatu yang positif ya, atau hal yang dapat memberikan pembaharuan dalam proses pembelajaran. Tapi jadi begini sih Pak, saya itu kan seorang pendidik yang selalu berorientasi pada siswa. Jadi apapun yang saya lakukan, orientasinya nanti
tetap pada siswa. Dan saya ingin memberikan pembelajaran yang terbaik pada siswa saya, Pak. Sedangkan saya sudah mereview buku tersebut, namun ada beberapa yang tidak pas atau realnya dengan siswa. Jadi saya anggap referensi lain dalam mengajar. Saya ambil referensi lain dalam mengajar. Dan jika ditanya apakah saya tetap memakai cara itu, jawaban saya, Pak, iya, pasti saya pakai cara itu. Karena begitu tadi pertimbangan saya, Pak. Oh, begitu Bu ya. Tapi bagus sekali itu Bu, bagus sekali itu pendapatnya. Saya kira yang Ibu lakukan ini itu sudah sesuai dengan Merdeka Belajar, ya. Sudah sesuai dengan Merdeka Belajar, Mas Menteri. Ini kita ini sekarang diagung-agungkan itu bukan saja terfokus pada satu aspek, tapi harus juga melihat aspek-aspek yang lain, terutama relevansi dengan apa yang ada di sekolah kita, ya, terutama kearifan lokal yang ada di sekolah kita. Namun Bu, kritik dan saran dari Bapak pengawas pasti ada alasan tersendiri juga. Mari kita cek di Google, ya. Mari kita cek di Google atau referensi lain. Mengapa Bapak pengawas ini mewajibkan kita memakai buku tes pelajaran dalam mengajar supaya begini loh Bu, supaya dasarnya jelas. Kita kan ini orang-orang intelektual, pastinya kita akan berdasar pada referensi-referensi yang memang bagus dijadikan dasar untuk kita bertindak. Mungkin itu Bu, sekedar saran saya. Ya, bagus juga ya Pak. Bapak pengawas itu mewajibkan menggunakan buku teks itu pasti punya alasan tertentu. Jadi kita cari dulu referensinya tentang pemakaian buku teks pada saat pembelajaran. Oh, ini nih Bu. Tabe Bu, saya sudah dapat ini di Google. Di sini menjelaskan Bu, ada 4 alasan mengapa kita harus memakai buku tes dalam pembelajaran. Yang pertama, buku teks sebagai panduan utama dalam pembelajaran. Baru yang kedua, buku teks sebagai penghubung dengan orang tua siswa. Jadi semisalnya siswa pulang ke rumah, otomatis yang akan dijadikan pedoman untuk belajar ataupun mengerjakan tugas nantinya di rumah itu pastinya buku teks yang kita pakai. Jadi secara otomatis buku teks ini yang dia pelajari di rumahnya dengan pengawasan orang tua. Jadi ini menjadi penghubung antara guru dengan orang tua siswa itu sendiri. Baru yang ketiga Bu, dalam buku teks ini banyak lembar kerja untuk siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, saya baca di Google ini, referensi ini menyebutkan bahwa sebagai sarana komunikasi guru dengan siswa itu sendiri. Mengapa menjadi sarana guru dengan siswa Bu? Kan sekarang kita kan ada buku tema untuk anak SD yang kita bagikan. Jadi pada saat kita mengambil referensi lain, otomatis siswanya ini memakai buku apa untuk referensi yang kita pakai. Kan kabur tuh beda kalau buku teks yang kita bagikan kepada siswa itu juga yang kita pakai. Adapun referensi yang lain untuk menguatkan buku teks itu. Jadi ini yang dimaksud dengan komunikasi antara guru dengan siswa. Jadi itu loh Bu, 4 alasan yang saya dapatkan di Google. Dan mungkin ini menjadi dasar dari Bapak pengawas memberikan saran dan kritik kepada Ibu. Mungkin ya Bu, artinya ini menurut perasaan saya, ya, tapi Bisa jadi sih Pak. Namun sepengetahuan saya sih, buku tes itu hanya sebagai pengangan guru
atau hanya sebagai buku tambahan, bukan buku wajib. Ya mungkin karena saya ngotot kali ya Pak, jadi Pak Pengawas tersinggung. Mungkin itu ya Pak, tapi tabe Pak. Tapi pada dasarnya saya berprinsip dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini kan merdeka belajar, jadi saya anggap buku tes hanya buku tambahan dan saya review karena kurang relevan dan saya memakai buku lain. Akhirnya saya mengesampingkan buku tes. Tapi kalau hal-hal seperti ini betul, juga Pak, yang disampaikan Bapak Pengawas, saya kira seperti itu. Nah, setelah Ibu paham hal tersebut, kira-kira pembelajaran Ibu berikutnya ini bagaimana? Ya, bagaimana? Akankah Ibu rancang sesuai dengan saran dari Bapak Pengawas atau bagaimana nih? Ya, bagaimana nih? Kira-kira konsepnya atau gambarannya Ibu bagaimana ya? Kalau dilihat Pak dari tujuan buku tes tadi, jalan terbaik ya saya buat jalan tengahnya Pak. Artinya untuk kedepannya saya akan tetap memakai buku tes, tetapi ada kekurangan relevansinya seperti tadi yang saya utarakan itu akan saya padukan dengan sumber-sumber belajar lain. Saya kira begitu ya Pak, saya tetap pada real aturan kurikulum dan saya tetap tidak menyalahi aturan. Bagus sekali itu Bu, bagus sekali ya. Apa yang Ibu rencanakan itu sangat bagus sekali ya, memakai jalan tengah ya. Jadi memang kita harus selalu berada pada jalan tengah ya, seimbang antara kanan dan kiri ya. Berarti kritik dan saran ada baiknya dari Bapak Pengawas ya Bu. Ya begitu Pak. Tapi Bu, nah kan Ibu punya permasalahan. Tadi kan dari awal Ibu bercerita antara atasan dengan bawahan ya, punya permasalahan dengan kepala sekolah, begitupun Bapak Pengawas. Nah kira-kira yang harus segera diselesaikan, kira-kira langkah seperti apa ya Bu, agar hubungan dengan kepala sekolah dan Bapak Pengawas itu dapat berjalan dengan baik lagi. Itu bagaimana ya Bu? Ya kalau masalah itu Pak, yang jelas kita harus baiknya menghadap ke kepala sekolah dan mengklarifikasi dari awal permasalahannya sampai dengan menyampaikan desain pembelajaran berikutnya sesuai dengan aturan. Yang mereview dan memadukan buku teks dengan berbagai sumber referensi lain. Lalu setelah itu saya akan menemui Bapak Pengawas dan meminta maaf kepada beliau, mengakui kekeliruan saya serta menjelaskan rencana perbaikan pembelajaran ke depannya dengan memadukan buku tes dan sumber-sumber pembelajaran lainnya. Saya kira itu langkah yang terbaik Pak yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan beliau. Oh, luar biasa memang ini Ibu Fitri. Di samping cantik, kreatif, profesional ya, memang Ibu ini mampu memadukan beberapa ide ya. Baik saran dari Bapak Pengawas maupun ide kita sendiri yang tadi kita bilang itu merdeka belajar ya, yang kita bilang tadi. Saya kira itu sangat luar biasa, Bu. Sangat-sangat luar biasa. Terus begini ya Bu, harapan Ibu, harapan permasalahan antara atasan dan bawahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Bagaimana ya harapan Ibu ini? Ya, terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya dan sudah sering sekali menyanjung saya hingga genteng kantin ini kayaknya bocor Pak.
Ya, Sama-sama Bu. Ya, sama-sama. Itu bukan artinya sanjungan opini, tapi memang itu sanjungan fakta, iya, iya, kenyataan. betul. Tidak Terima bisa kasih lagi banyak, Pak, tertolak. terima kasih. Ya, dan Iya, itu terima memang sudah kasih banyak. sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan ya. Saya berterima kasih Bu atas waktunya juga bisa berdiskusi dengan saya di antara beberapa guru yang ada di sekolah ini. Alhamdulillah ya, saya pilihan Ibu Fitri untuk sharing ya mengenai permasalahan ini. Saya sangat berterima kasih. Tapi Bu, kayaknya waktu istirahat sudah selesai nih. Tabe, saya pamit dulu Bu ke kelas. Oh iya, Pak, silakan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Oh, terima kasih ya. Jadi begitulah tadi, begitulah tadi coaching yang saya bawakan untuk kasus 3 ini antara guru dengan permasalahan antara guru dengan atasan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nur Isma SPD GR untuk memberikan hasil pengamatannya. Dengan ini saya persilahkan. Oke, tapi terima kasih dari Pak Erwin yang sebagai coaching yang sungguh luar biasa, menyanjung bukan menyanjungkan dari opini saja, tetapi fakta ya Bu Fitri ya, fakta Bu Fitri. Jadi untuk coaching dari Pak Erwin tadi yang saya amati, mulai dari tujuan, karena ini coaching dengan menggunakan model Tirta, yakni yang pertama itu tentang tujuannya. Jadi yang saya amati tadi di sini dalam menyampaikan tujuan, coaching itu sangat terlihat jelas hal-hal yang ingin dicapai. Kemudian yang paling menarik tadi itu adalah coach menyampaikan pembuka dengan sangat baik, dengan kata-kata yang lucu, yang sangat menghibur dan menyanjung ya. Itu merupakan kata-kata pembuka yang luar biasa dalam berdiskusi Pak, supaya kita tidak istilahnya tidak merasa canggung untuk berdiskusi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang identifikasi dalam coaching tadi. Dalam pengamatan saya tadi, coach memberikan umpan balik dan tanggapan yang baik terhadap coach, dan coach yang di sini adalah Ibu Fitri dapat merespon pertanyaan dari coach dengan lancar. Kemudian yang ketiga itu ada rencana aksi. Nah, rencana aksi di sini saya melihat bahwa coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh murid atau coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawabannya sehingga menjadi jawaban yang spesifik. Kemudian yang keempat itu ada tanggung jawab. Jadi coach di sini bagaimana merespon coach sehingga menimbulkan atau memberikan jawaban yang menunjukkan tanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi tadi. Jadi dalam hal itu coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen, di mana coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Nah, itulah tadi hal-hal yang saya amati dalam coaching kasus 3 yang dibawakan oleh Pak Erwin, dan coachnya sebagai yaitu murid, yaitu Ibu Fitriani. Dalam hal ini sebagai inti dari pengamatan saya bahwa coaching yang dilakukan di kasus 3 ini sungguh diskusi yang luar biasa, dapat memecahkan masalah, dapat membuat coach tertawa dengan masalah yang dihadapi, serta memecahkan masalah itu dengan baik. Itulah yang saya amati dalam coaching kasus 3 ini, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Erwin sebagai moderator. Terima kasih sekali lagi atas penyampaian atau hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Ibu Isma. Terus terang saya terpukau betul mengenai memang
Ibu Isma ini fokus terhadap pengamatannya tadi. Mengapa saya bilang fokus? Karena betul-betul beliau ini mengetahui alurnya itu mulai dari awal sampai akhirnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena terus terang dia jelaskan model tirtanya tadi. Ya, dia jelaskan betul-betul model tirtanya. Oh, di mana tujuannya, di mana identifikasinya, ya, aksinya, ya, tanggung jawabnya betul-betul dia jelaskan, ya. Sangat sulit sebenarnya hal-hal ini untuk kita jelaskan.